swimsuit, tapi swimsuit kita tuh ala-ala Sulawesi Tengah dan sarung diikat biasa, ala-ala ina-ina mangge-mangge. Karena Honda waktu itu adalah sponsor utama dan hadiahnya 1 unit motor. Bagi 2 orang sama Fadli. Intinya dipotong di tengah itu motor. Terus sudah akhirnya orang terpilih, privilege yang kami dapat, satu kami dapat motor waktu itu, terus kami dapat uang tunai, tapi waktu itu ya mohon maaf ya, entah di mana uang tunainya karena kami tidak merasakan. Sejatinya duta wisata adalah sosok yang diharapkan dapat menjadi bagian terdepan di sebuah wilayah dalam menggali, memperkenalkan hingga kemudian menjadi bagian dari denyut kehidupan seni, budaya, dan pariwisata daerah. Waktu itu terus Fadli nyanyi karena memang dia pemain gitar, terus kita berjalan, ada lagi swimsuit, tapi swimsuit kita tuh ala-ala Sulawesi Tengah dan sarung diikat biasa, ala-ala ina-ina mangge-mangge kita bikin waktu itu. Swimsuitnya keren zaman itu. Terus juga ya ada materi. Aduh keren abis, berarti memang diangkatannya kami ini. Asik sekali karena Om Roni juga almarhum Om Roni juga kasih masukannya luar biasa waktu itu. Itu terus sampai dengan apa ya? Pokoknya kita ada di kolam renang, ada di mana-mana. Pokoknya bagus sekali lah konsepnya. Terus kita juga ada photoshoot dengan Honda waktu itu. Menggunakan intinya daur ulang, tapi pas waktu itu kok saya pakai bulu ayam. Mace bikin akan baju yang super seksi, kok pakai bulu ayam. Jadi saya suka kayak merak. pada masanya. Terus sudah lah, intinya foto-foto di atas motor dan segala macam, karena memang itu karena Honda waktu itu adalah sponsor utama dan hadiahnya 1 unit motor. Bagi 2 orang sama Fadli, intinya dipotong di tengah itu motor. Aduh bagaimana itu Iya, jadi karena persaingan orang sengit kan, saya sendiri tidak merasa bahwa saya akan menang. Waktu itu kebetulan pemilihan Randa Kabilasa itu disatukan dengan pemilihan Duta Bahasa Sulawesi Tengah. Disatukan. Disatukan. Karena kan ada dari aspek bahasa juga diminta kan, bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa Inggris juga waktu itu. Sudah ikut loh. Kok kuasanya Allah ya, orang 2 ini kayak soulmate sekali dan sesama Fadli. Akhirnya terpilihlah jadi Randa Kota Palu tahun 2011 dan terpilihlah jadi Duta Bahasa Sulawesi Tengah tahun 2011 bersama-sama. Jadi kalau sebenarnya bisa saja mungkin yang lain toh. Satu mungkin saya dengan Sapa di Randa Kabilasa atau saya dan Sapa di Duta Bahasa, tapi ternyata tidak. Orang punya keterikatan tuh luar biasa dan pada waktu itu. Jadi orang 2 Randa Kabilasa, orang 2 juga Duta Bahasa. Sampai akhirnya sudah. Pantas nih Fadli mau undang konten masalah bahasa nih. Bahasa. Guru bahasa Inggris toh. Iya. Nanti itu harus ada sesinya sendiri Duta Bahasa ya, karena itu berhubungan dengan Sulawesi Tengah juga dan Kota Palu. Nanti kita bicara panjang lebar tentang itu. Terus sudah akhirnya orang terpilih, privilege yang kami dapat, satu kami dapat motor waktu itu, terus kami dapat uang tunai, tapi waktu itu ya mohon maaf ya, entah di mana uang tunainya karena kami tidak merasakan, tapi ya sudah lah ya, sudah lalu 10 tahun yang lalu gitu toh. Terus kami di SK-kan sebagai staf ahli wali kota Palu selama 1 tahun periode jabatan. Jadi Pak Wali, waktu itu Pak Cudi, kemanapun Pak Cudi pergi, saya dan Fatih Pak Iko, ngintil kemanapun Pak Cudi. Iya, itu harus Harus. Jadi tugasnya. Iya, jadi banyak event. Setiap bulan tuh pasti ada event. Hampir 2-3 minggu sekali tuh orang ada event. Akhirnya sampai dengan puncak event yang orang jalani itu adalah Manado. Kita ke Manado waktu itu kayak ada perkumpulan kota-kota, seluruh kota di Indonesia berkumpul di sana. Saya kok lupa ya, Apexi kalau saya tidak salah. Apexi dia nama singkatan gitu. Jadi kayak asosiasi. Apa itu Apexi? Kayaknya kita orang boleh googling dulu nih kayaknya ya, boleh. Orang boleh googling kayaknya. Kepanjangan Apexi ya. So itulah banyak yang juga saya tidak mengerti. Soalnya kan kayaknya memang lebih mantap di angkatannya Komio tuh.
Lebih banyak sponsor yang masuk ini. Mantap, zaman itu memang mantap sekali dan tapi ya sudah orang dapat motor, intinya dapat jadi staf ahli wali kota, dan waktu itu orang PKD Pak Ano Lamangkona, kita peci, papi-papi sekali buat anak-anak dua ini kesayangan konggu, tercinta terus Pak Ano Lamangkona. Kalau ketemu dan beliau tolong titip salam ya, saya rindu sekali, dan beliau itu baik sekali, betul-betul. Jadi sudah orang jadi Randa Kabilasa, event terakhir itu Apexi. Terus juga ini Pak Sekda Kota Palu saat itu, papanya CP teman, Ocan. Aduh, siapa CP namanya? Saya lupa kok. Sekda Kota Palu tahun 2011 waktu itu. Itu juga Masya Allah sekali tuh, Om. Siapa ya? Pokoknya DP Farm Aco. Saya lupa namanya siapa. Kita ingat dulu ya. Sebentar saya ingat, saya sebut nama. Papanya temanku, Ocan, Fauzan. Pasti beraka Sultan 2006. Kong sudah toh, itu Masya Allah sekali. Jadi setiap saya ada event apapun didukung, dikasih batik yang mahal, yang bagus, terus dikasih uang saku, kadang dikasih tiket PP, pokoknya luar biasa. Nah, akhirnya orang sudah toh, setiap ada event kita ikut. Kenapa ada pemilihan Randa Kabilasa di Kota Palu? Kenapa sih? Apa sih Randa Kabilasa kan gitu? Sebenarnya Randa Kabilasa ini sama saja dengan Abang None Jakarta. Tapi yang membedakan adalah orang di Palu. Orang di Palu ini untuk pemuda-pemudinya penyebutannya Randa sama Kabilasa. Randa perempuan, Kabilasa laki-laki. Terus waktu itu yang jelas belum menikah toh, belum menikah, orang masih single dua-dua. Terus apa tujuannya? Apa orang fungsi waktu itu dan kenapa sampai kita jadi staf ahli dan lain sebagainya? Saya dan Fadli itu istilahnya garda terdepan di pemerintah kota untuk mempromosikan pariwisata Kota Palu. Apa sih pariwisata Kota Palu? Oh iya, kita adalah kota 5 dimensi. Kita bisa melihat dari satu titik, bisa lihat laut, bisa lihat gunung, bisa lihat sungai, bisa lihat daratan gitu kan. Itu kita promosi besar-besaran. Iya, sungai yang banyak buayanya sekarang. Lembah ada juga banyak buayanya. Iya toh. Tapi aneh, pada zaman SMA itu buaya itu belum datang. Tidak ada. Zaman saya di Palu tidak ada perbuayaan. Zaman sekarang baru muncul. Ya entahlah itu dari mana ya. Zaman saya di Palu juga tidak ada. Kan saya sudah pindah Surabaya sekarang toh. Terus sudah sebagai garda terdepan, jadi kami itu dihadapkan betul-betul dengan orang-orang yang mempertanyakan apa sih pariwisatanya Kota Palu. Karena begini, Sultan itu pariwisatanya banyak. Kok ini skopnya kecil, skopnya kecil Kota Palu. Apa ya Kota Palu Astaga, apa ya? Masa Taman Ria? Kan begitu. Padahal banyak itu. Sebenarnya banyak. Jadi karena kota 5 dimensi kita tersebut, sampai akhirnya sekarang kan mulai ada puncak-puncak Salen. Nah, Salennya kan masih masuk ke Palu atau Susigi ya. Saya tahu perbatasannya sekarang bagaimana. Tapi zaman itu memang tidak ada, tapi karena waktu perbukitannya cukup baik, jadi kita bisa lihat dalam satu titik itu beberapa dimensi. Jadi lautannya, sungainya, daratannya, bukitnya, bahkan orang itu bisa melihat dari atas itu kayak, pokoknya 5 dimensi, ingat saya waktu itu 5 dimensi. Jadi saya masih simpan tuh buku-buku yang saya tahu di mana gambarnya Pak Cudi untuk pariwisata itu zaman itu. Terus mulai selain karena kita bukan cuma sekedar duta pariwisata, atau orang bukan cuma sekedar Randa Kabilasa, kita orang juga sudah mulai mempromosikan bahasa Kaili. Karena kan sebenarnya bahasa Kaili ini banyak, tapi yang hari-hari kita gunakan di Palu itu loh, kita orang mulai lestarikan penggunaan lagu-lagu daerah, pas segala macam sudah orang mulai promosikan. Bahkan kadang-kala orang waktu itu kan tidak ada Instagram ya zaman itu, belum booming seperti sekarang lah, belum ada. Jadi pakai Facebook. Jadi upload lah lagu Tope-Tope Gugu, lagu apa yang bisa terang upload, tapi ya tidak menyanyi dan cuman kayak saya coba boleh ketik kirim apa nanti yang tanya ini apa, ini lagunya Sulawesi Tengah, tapi mau nyanyi karena tidak ada live ya zaman itu ya, mohon maaf. Jadi orang sebisanya. Terus kerja kami luar biasa zaman itu. Kapolda Sulawesi Tengah itu Pak Dewa yang bikin itu dan gong perdamaian di atas. Iya. Yang peresmian gong perdamaian itu saya dan Fadli. Peresmian gong perdamaian Sulawesi Tengah itu saya sama Fadli, putra-putri pariwisatanya saat itu. Kan? Apalagi ya? Ya kalau ada bule dari luar, kalau ada apa yang membutuhkan informasi tentang pariwisata Kota Palu, atau mungkin bahkan investor mungkin saat itu kami dipertemukan. Jadi kami betul-betul
tahun 2011 menjelang tahun 2012 itu full time sekali kita kerja betul-betul untuk pemerintah Kota Palu. Karena memang kita staf ahli saat itu. Dan Fadli itu keren sih. Jadi kayak nanti jangan bertanya kalian pernah berantem tidak? Oh iya, kita kayak suami istri. Pastilah ada. Tapi namanya kakakku sekali. Benar sekali. Wah, keren penjelasannya. Berarti ini saya juga baru tahu ternyata saya kira pemilihan Randa Anteka Bilasa ini dimulai sejak tahun 2011 di 2010 ya sama enggak sih, kalau Randa Kabilas itu sudah lama kok. Tahun 80 90-an tuh sudah ada sebenarnya. Iya. Cuman ya itu di 2007 terakhir adiknya. Oh, sudah ada. Iya, adiknya Pasha Ungu, teman saya tuh Anu Putri Said, seangkatanku kebetulan SMA-nya. Paskibraka juga kalau saya salah. Kota atau provinsi? Saya lupa. Angkatannya Dorang Safina Ishak itu Randa Kabilasa. Saya cuma nggak paham siapa waktu itu pasangannya. Saya ingat dia Randanya. Karena bertanya-tanya, kenapa vakum? Iya, karena itu jarang-jarang diadakan ternyata ya. Iya, cukup lama tidak diadakan. Beda sama Danau Poso. Kalau Danau Poso waktu itu cukup banyak sekali. Halo, ini ada teman-teman saya loh di sini. Ada, wow, panjang ya. Halo Pak Taufik, ini Pak Taufik ini dosen UBA. Aduh malu dong. Ada Yogi, ada Romzi, ada Tasya. Halo, saya Sarah. Rahmat ini teman saya, ini juga Randa Kabilasa. Kebetulan dia Randa tahun Kabilasa 2011 juga. Finalis saya lupa dari Palu Barat kalau nggak salah. Ada Farhana, wow. Sorry saya bahasa-bahasa ini. Justru kayak artis dan. Iya sih, soalnya saya ada bertanya-tanya juga. Soalnya biasa nonton di TV. Gonta-ganti channel begitu dan pas ketemu dengan salah satu siaran nasional TV, nontonlah ini pemilihan Abang None Jakarta. Saya lihat memang setiap finalisnya punya karakter dan ciri khas masing-masing kan. Cuman dari sejak itu jadi bertanya-tanya sejak kapan ya? Sejak waktu SMA juga itu kayaknya salah sering nonton itu. Jadi bertanya-tanya di Palu di tempat tinggal saya ini ada tidak ya pemilihan seperti itu duta wisata yang berkonsepkan daerah Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu kan. Cari-cari info tidak ada sadar. Ternyata Randanya teman sendiri ya. Betul sekali. Nanti pas lewat di STQ itu saya lihat. Ini fotonya itu, macam saya kenal ya. Itu, tahun 2012 itu kalau tidak salah. Iya. 2012 untuk persiapan ya, untuk tahun 2012. Betul, karena itu fotoku waktu kita Apeksi di Manado. Nah, itu banyak sekali cerita juga di Apeksi Manado. Karena memang kan sudah galau ya mau melepas jabatan ya kayak nggak rela. Itu sudah terjadi. Sebenarnya asik sekali kalau kita mengisi masa-masa istilahnya masa kita sudah selesai sekolah sampai kita menikah itu dengan hal-hal positif salah satunya jadi duta pariwisata. Saya banyak pengalaman yang luar biasa waktu itu. Selain memang saya akhirnya punya kebanggaan tersendiri, waktu saya bisa membawa nama Kota Palu dan Sulawesi Tengah ke kancah nasional, bahkan tahun 2012 saya terpilih satu-satunya finalis dari Indonesia Timur untuk pemilihan Duta Batik Nasional, satu-satunya loh. Dari Sulawesi Tengah, satu-satunya dari Sulawesi Tengah. Dan itu bukan Pak Nurdin Aco, saya lupa Pak Nurdin Aco, saya lupa namanya beliau Sekda Kota Palu saat itu full betul-betul saya pokoknya dikasih tinggal di Mes Pemda Sulteng, saya dikasih tiket PP, dikasih semua akomodasi transportasi disiapkan juga baju yang saya pakai saat itu. Jadi betul-betul luar biasa sekali. Nah, mengisi masa muda dengan hal-hal positif termasuk ke pariwisataan. Itu saya sekali lagi saya bilang bahwa saya punya kebanggaan. Kenapa? Meskipun saya sudah pindah ke Surabaya 8 tahun terakhir, tapi ketika saya pulang Palu, teman-teman, keluarga, khususnya orang-orang yang di dinas-dinas dulu zaman saya jadi putri pariwisata itu selalu, ini Randa 2011 toh,
Hama, Nabila, apa kabar kau? Karena kan saya juga orangnya kan heboh kan. Nah, dorong jadi termasuk Kak Evi yang saya bilang, yang Kak Evi, apa Bunda Evi, siapa ya Bunda Evi, karena Kak Evi, karena Bunda Evi, terus Kak Bun, terus jadi banyak sekali yang akhirnya kenalan, yang banyak sekali kita buka link baru, banyak hal-hal positif yang kita dapatkan, dan satu, kita dikenang itu yang luar biasa. Oh, Randa 2011 ini, aduh saya bilang gini, aduh masih diingat, padahal so expired lah karena itu, so expired lah. Dia bilang enggak lah, punya jasa lah. Oh ya, oke. Terus ada juga Kanovi, itu luar biasa sih, luar biasa. Keren memang. Mungkin kerennya Randa Kabila saja, bukan saya. Yang kerennya Randa Kabila saja, bukan saya. termasuk Komio juga yang jadi perwakilannya kan. Iyo, sudah menjadi ayo mau kan memang sejatinya duta wisata adalah sosok yang kayaknya kita langsung ke pertanyaan yang 7 bahan yang sudah saya list sebelumnya. iya. Kan Iya, waktunya Pak. waktunya Habis bro lagi terakhir trompel live ini. soalnya ya bagaimana kita langsung saja. Sejatinya duta wisata adalah sosok yang diharapkan dapat menjadi bagian terdepan di sebuah wilayah dalam menggali, memperkenalkan hingga kemudian menjadi bagian dari denyut kehidupan seni, budaya, dan pariwisata daerah. Dikutip dari Dijen Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Terus Duta wisata baik di daerah maupun ini kayak ini masih saya jawab dulu. Soalnya tadi silakan. Panjang apa? Introduction-nya. Soalnya bicaranya dari Komio tadi itu agak terputus-putus, tidak kedengaran tadi di sini. Oke, sorry. Makanya saya ulang sedikit. Silakan. Soalnya jaringan kan. Duta wisata baik di daerah maupun di pusat didapat melalui sebuah rangkaian pemilihan yang menghabiskan biaya tak sedikit dengan standar penilaian yang juga tidak rendah, dikemas dalam bentuk gelaran yang megah dan tentu mengandung ekspektasi serta filosofi daerah sehingga para pemenang diharapkan dapat benar-benar memahami dan menjalankan segala keagungan budaya luhur daerah di mana mereka berasal. Sejatinya, kenyataannya tidak jauh berbeda. Nah, untuk pertanyaan pertama, sepertinya ada hubungannya tadi dengan yang kami sudah sampaikan ke saya, masalah pekerjaan. Dan di sini juga sempat di angkatan saya juga, saya sendiri yang mengalami. Ketika itu memang cerita sedikit ya. Pas ikut pemilihan Ranan 13 ini kan saya tidak terlalu bagaimana, semua finalis pasti ingin kan menjadi yang nomor 1 kan. Tapi ketika saya lihat satu-satu dari peserta yang ada, aduh amazing, semuanya punya karakter dan kecerdasan yang masing-masing kan. Namun anehnya itu ketika selesai pengumuman siapa yang menang, dan dari awal memang saya bukan tidak berharap jadi pemenang sih, tapi siapapun pemenangnya sudah pasti itu yang harus jadi tanggung jawab 1 tahun ke depan untuk menjadi tugasnya sebagai seorang duta wisata. Tapi dibalik daripada itu masih banyak yang ini sih, ketika selesai pengumuman begitu, untuk tugas pertama itu dari dinas di angkatanku ya. Aduh, ada Rani. Halo Rani. Di angkatanku itu kayaknya ini sih, bukan bagaimana ya. Ada yang tidak rela ada orang lain yang menempati posisinya. Padahal sementara saya juga tidak tahu ternyata ada panggilan ke kantor dinas pariwisata begitu. Nah, untuk pertanyaan pertama, pemilihan Randa Kabilasa ini pemilihan apa sih sebenarnya? Apakah
buat cari kerja, cari jodoh, atau gimana ya, cari panggung politik, Waduh. ataupun hanya sekedar Pertanyaan. cari sensasi, sensasi semata, yang menang ataupun tidak bisa menyatakan diri, wah mereka ini sudah hebat, sudah jadi, Itu dulu. walaupun tidak Berarti walaupun tidak menang, jawabannya harus pilih berarti dari sudah 4 hebat. itu. Ya, Berarti jawabannya harus milih dari cuma itu. 4 itu. Oke. Berarti saya pilih yang terakhir, cari sensasi. Biar jadi artis. Apa sih? Enggak. Sebenarnya enggak sih, enggak. Apa ya? Yang jelas kalau cari kerja, saya tidak pernah tahu awalnya ketika saya menjadi putri pariwisata, bukan putri pariwisata, Randa Kota Palu, jadi duta bahasa nasional itu saya tidak tahu kalau disatukan, saya tidak tahu sama sekali. Saya cuma tahunya adalah Randa Kota Palu, terus sampai saya bisa sampai ke duta wisata dan juga bisa menang di pemilihan finalis ya se-Indonesia untuk duta batik nasional. Nah, Iya. jadi sebenarnya gini, saya tidak tahu apa-apa. Cari kerja pasti tidak, cari jodoh apalagi ya, jodoh saya jauh Surabaya. Terus apa? Ya cari sensasi. Ya maybe ya sudahlah. Panggung politik juga saya tidak pernah terpikir, memang mama saya adalah orang politik gitu kan, tapi tidak sama sekali terpikir saya mau ke sana karena cita-cita saya itu sebenarnya dulu jadi notaris yang tidak tersampaikan, akhirnya saya jadi dosen dan sekarang saya lanjut jadi pengacara dan mediator. Nah, kenapa jadi Randa Kabila? Saya sebenarnya itu panggilan hati karena saya ngerasa begini, saya itu sudah banyak, istilahnya sudah hidup besar, makan, sudah berkembang dari Palu tuh. Kong ini Iya. kota ini saya cinta sekali kayak gitu kan, walaupun napane yo. Ya kan, panas sekali kota Palu Jumat ya. hari, bos. Iya, kayak nerakanya lagi bocor kan saking panasnya di Palu. Tapi saya cinta sekali karena memang saya bilang apalagi saya setelah pindah Surabaya itu saya balik ke Palu, astagfirullah, di Palu cantik sekali ternyata ya, bodohnya saya dulu tidak mensyukuri, tidak menghargai ketika saya tinggal di sini. Nah, itu satu, panggilan hati, panggilan jiwa. Karena memang waktu itu saya merasa bahwa Eman loh, kota ini cantik, tapi pariwisatanya tidak ada perkembangan. Kita itu tidak ada loh sama sekali perkembangan yang signifikan. Bahkan setahun yang lalu saya sempat pulang, saya sempat naik ke Puncak Salena kan. Halo Reganta Bara, salam kenal. Halo Rahmat. Nah waktu itu ceritanya saya sampai turun-turun ke sawah dan saya juga foto-foto segala macam dengan niatan bisa lah saya posting-posting di Instagram meskipun tidak viral dengan cantiknya. Masa Tegalalang Bali bisa secantik itu, masa Palu tidak bisa, padahal terap-terapannya juga sama, hijau-hijaunya juga sama, bukan sana hijau sini kuning tuh. Nah itu waktu itu saya tidak terpikir sejauh sana, tidak sejauh itu, tapi harapan dalam pikiran saya itu adalah harus berkembang, harus berkembang. Dan memang jujur, saya sama Fadli kerja keras. Dengan segala keterbatasan kami, saat itu kami sangat kerja keras. Media sosial belum terlalu berfungsi seperti saat ini. Belum. Tapi ketika, oke, boleh yang mau add, silakan. Aduh, saya senang sekali. Aduh, mari deh ya. Minta maaf. Nah, Ini terus siapa ya, Rega? saya tahu siapa ini. Kayaknya temannya Komio ini. Terus sudah tuh, akhirnya Bara ini. saya belum tahu, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, terus sudah tuh karena melihat pariwisata yang begitu cantik, karena orang itu paling ke Palu, kita pikiran jauh-jauh, paling ke Tanjung Karang, padahal Tanjung Karang itu bagian dari Donggala, perbatasan saja. Kita sebagai warga kota Palu tidak paham batas-batas Palu itu di mana. Jumlah warga kota kita paham tidak ada yang paham gitu kan. Terus akhirnya saya oke. Batik bomba itu batik bomba khas Palu, bukan sarung Donggala. Sarung Donggala itu khasnya Donggala itu tuh. Jadi kita tidak paham sejauh itu, tidak paham. Bahkan tidak jarang masyarakat Kota Palu itu membanggakan sarung Donggala. Sarung Donggala itu keren memang, tapi itu bukan khas Palu, itu khas Donggala yang berbatasan satu wilayah Sulawesi Tengah, tapi di Kabupaten Donggala. Kalau Palu ya batik bomba. Yang bikin waktu itu adalah Bu Reni almarhum. Yakni sama siapa satu lagi Kak, siapa saya lupa. Pokoknya saya banyak melupakan nama-nama ini. Aduh, lagi tidak bisa menghafal nama. Nah, waktu itu Bu Reni itu berkolaborasi untuk bikin batik bomba, itu belajar sampai ke Pakalongan, belajar sampai di mana, pokoknya keliling-keliling Indonesia lah dia, sampai belajar akhirnya membuatlah sebuah batik bomba, tapi ada tenunnya. Ada sedikit kayak benang-benangnya, tapi memang ada beberapa batik yang khas dan didaftarkanlah ke
Dinas Pariwisata Kota Palu saat itu. Nah, kembali lagi, kenapa akhirnya kita terpanggil betul-betul? Kalau Fadli itu sudah istilahnya beauty pigeon banget gitu kan. Dia sudah biasa ikut-ikut begitu, dan poso dan lain sebagainya. Maaf Fadli, kau memang cantik menurut saya, karena aku kakakku paling ganteng. Gimana sih? Jelas. Tidak. Saya tuh minder. Jalan sama Fadli itu saya minder. Dia putih sekali, saya naboa. Saya naboa, dia putih sekali tuh. Jadi, aduh, Fadli penyelamatku lah intinya, kakak aku luar biasa. Ya, terus sudah akhirnya kita kenalkan itu, bahkan kita kalau ke nasional, kita sudah event apapun itu, termasuk Duta Bahasa Nasional, yang kami perkenalkan batik bomba. Kami tidak membawa, mohon maaf, bukan kami tidak membawa sarung donggala, tidak, karena orang ini pariwisata Kota Palu, bukan pariwisata Kabupaten Donggala. Jadi waktu itu kami bawa lah batik bomba sampai ke Jakarta pada event Duta Bahasa Nasional. Waktu itu kami memperlihatkan inilah batik bomba. Sayangnya mungkin karena keterbatasan dana saat itu minim sekali. Batik yang kami bawa pun masih yang sederhana. Harapan sebenarnya yang bisa yang mewah, yang gambar, karena kita kalah dengan Solo waktu itu. Solo tuh gagah sekali batiknya, batik-batik jutaan soalnya. Dan batik begitu. Iya. Sekarang dengan berkembangnya zaman, berkembangnya waktu kan bagus sudah toh. Nah, akhirnya apa? Satu lagi yang membahagiakan menjadi duta pariwisata. Ternyata ketika kita ke event nasional, saya punya saudara nasional. Jadi kita tuh punya istilah begini, orang ini tidak punya ibu kandung, tapi Ibu Pertiwi inilah ibu kandung kami yang kemudian mempersatukan kami menjadi saudara. Dan sampai detik ini, saya dengan teman-teman dari Duta Batik Nasional, dari Duta Bahasa Nasional, dan beberapa Duta Pariwisata Nasional, masih berkomunikasi dengan baik. Ketemu di Jakarta, kalau saya lagi ke kementerian, ada event tertentu gitu, sampai sekarang kita masih saling sapa, bahkan saling bertemu. Nah, ini kan besar sekali manfaatnya sebenarnya, menjadi masuk di perputrian, ya, duta-dutaan itu luar biasa sebenarnya. Jadi bukan sensasi ya, betul-betul. Berarti kalau kesimpulan ini, soalnya ada sih yang berpikiran begitu, cari sensasi apalah. Even kalau saya mau jadi perpolitikan, berarti kancahku sudah nasional toh, karena CP saudara sudah nasional. Iya toh. Iya, ini juga kalau untuk masalah pemilihan Randa Kabilasa jadi ajang pemilihan buat cari kerja. Soalnya kan pengalaman yang saya rasakan itu kemarin, tidak tahu kenapa, ini juga bukan dari saya sih, dari kantor dinasnya sendiri calling ke semua finalis yang sudah ada untuk ditugaskan untuk tugas pertama itu untuk ini mendampingi peserta MTQ Kota Palu bulan-bulan September. Cuman setelah itu ternyata ada yang tidak senang kalau ternyata saya itu dipanggil ke Dinas Pariwisata. Itu sebenarnya itu bisa terjadi di dunia kita dulu. Dunia pariwisata itu biasa sekali kalau ada sikut-sikutan, ya sudahlah, sama saja di dunia manapun tuh akan sama. Event saya juga waktu itu sebenarnya sudah beberapa kali merasakan, tapi saya anggap sudah itu jadi pengalaman. Toh kalau rezeki nggak kemana, tapi kan terbukti saya sama Fadli itu sampai sekarang, mungkin banyak adik-adikku Randa Kabilasa terpilih, tapi sampai sekarang 2011 itu membekas loh, membekas betul-betul di hatinya masyarakat, betul-betul membekas sama teman-teman Bapak Ibu yang ada di dinas, karena terampai hubungan baik itu sampai detik ini masih. Bila bagaimana kabar, bahkan kita bikin arisan bareng karena memang hubungannya masih baik. Dan kami juga sudah mulai kembali saya mulai mengumpulkan ya sama teman-teman itu, mengumpulkan teman-teman Randa Kabilasa 2011, dan alhamdulillah hampir penuh terkumpul. Tuh. Iya. Soalnya kayaknya di yang katanya ketor ini agak pecah ini. Biasalah. Soalnya lantaran mulai dari situ kayaknya
saya dipanggil ke sana, ada yang tidak suka, terus sampai dicap gimana ya, sampai di kegiatan kedua itu ada penanaman pohon di mana sudah ini, di Palu Barat situ, yang di makamnya Dato Karama. Di situ sempat saling tuduh ini, soalnya ada teman satu yang kehilangan HP. Waduh. Nah lah, Berat kehilangan itu. HP, jadi berat sekali. Jadi ya tertujulah kepada saya lagi. Mulai lagi di situ panas, kehilangan HP, kenapa sudah ya. Sudah, daripada yang ya muncul yang kabar yang tidak baik, ya saya tinggalkan saja itu barang itu semua. Sampai sekarang ya jadi suka bertanya-tanya, jadi ingin ngobrol ini, coba supaya diangkat ini, supaya kan calon-calon yang akan datang tahu dan bagaimana kondisi yang ada di dalam Randeka Biasa Surat. Dan untuk dikatakan cari jodoh sendiri apa? Sempat juga upload ini apa? Sebenarnya saya ingin mengangkatkan supaya. Terima kasih atas perhatiannya Sobat Abrah, dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini.